Sharing Podcast. Oke, kembali lagi di Yuk Sharing Podcast. Nah, teman-teman di luar sana, hari ini di episode kali ini kita bersama Bapak Kapolsek Kewapante, Bapak Yance Y. Kadiaman SH. Oke, jadi sebelum kita mau diskusi lebih lanjut tentang tema kita hari ini, kita mau kenali dulu lebih dekat siapa sih sosok Bapak Yance ini. Sekarang Pak boleh memperkenalkan diri dulu. Kita mau sedikit tahu tentang profilnya Bapak. Baik, terima kasih. Nama saya Yance Y. Kadiaman. Saya saat ini menjabat sebagai Kapolsek Kewapante. Jadi Kapolsek Kewapante ini berada di wilayah Kecamatan Kewapante, meliputi wilayah tugas 3 kecamatan. Kecamatan Kewapante, Kangae, dan Kecamatan Helua. Wah, singkat sekali Pak. Mungkin Bapak bisa perkenalkan Bapak tuh asalnya dari mana, sebelumnya tuh di mana dulu Pak, sampai tiba-tiba kok nyasar nih mau seperti itu Pak. Mungkin bisa. Jadi baik, saya itu lahir besar di Kupang. Keluarga semua di Kupang. Kemudian saya bertugas di sini. Jadi sebelum bertugas di sini, saya lama bertugas di Direktorat Reskrim Polda NTT, kemudian di Polres Kupang Kota selama 2 tahun sebagai kanit pidana umum. Kemudian saya di Lembata 1 tahun, 1 tahun 3 bulan ditugaskan sebagai Kabupaten Ops Sabara. Kemudian saat ini saya nyasar di Polsek Kewapante. Di sini sudah berapa tahun? Di sini sudah 8 bulan. Oh, baru 8 bulan. Nanti mungkin bisa sampai 15 tahun. Ya, kalau biasanya tuh Pak, kalau misalnya kayak tugas Bapak ini kan memang sering pindah. Memang tidak target untuk selamanya di, misalnya sekarang kan Bapak di Kewapante nih, selamanya di Kewapante tidak, tetapi memang aturannya itu adalah bahwa nanti ada pergantian ke luar daerah seperti itu Pak. Jadi memang polisi itu pindah-pindah sudah biasa. Karena ketika kita menjadi polisi itu kita sudah teken kontrak dengan kedinasan, siap ditempatkan di mana saja. Untuk pindah-pindah itu kita semua karena kepentingan organisasi. Jadi sebagai seorang perwira itu pasti resikonya harus pindah-pindah. Oh iya. Bapak sedikit dong dari profilnya Bapak nih, sedikit Bapak merupakan seorang Kapolsek. Kemudian sebelumnya itu punya jabatan tuh di mana-mana tadi yang Bapak sebutkan, lebih banyak di Kupang ya, kemudian Lembata, dan akhirnya di Maumere saat ini. Nah, saya mau tahu dong, mungkin teman-teman luar sana juga mau tahu perjalanan Bapak sampai akhirnya Bapak menjadi seorang polisi dan seorang Kapolsek itu bagaimana? Mungkin dari awal Bapak bisa cerita. Mungkin sebelumnya awalnya memang Bapak cita-citanya jadi polisi ya Pak, atau ada cita-cita lain dan akhirnya ada di polisi sekarang ini? Jadi kalau dibilang cita-cita, memang kita setiap anak manusia itu memang harus punya tujuan hidup. Ya, tujuan hidup itu bagaimana kita hidup, kemudian kita bertumbuh, berkembang, kemudian kita berarti. Pada saat itu saya memilih polisi. Ya, pada saat itu saya memilih polisi untuk sebagai kehidupan saya. Dan ketika setelah menjadi polisi, tugas kepolisian itu sangat banyak berarti buat orang banyak, buat masyarakat. Nah, disitulah saya melihat bahwa hidup itu kita harus berarti. Kemudian ya puji Tuhan, bersyukur kita mungkin sudah sedikit berarti buat masyarakat. Oke, baik Bapak. Kemarin kan saya mendapat pesan dari Bapak bahwa nanti
di beberapa hari ini Bapak mau berangkat ke mana Pak? Ke Kupang ya? Kupang ya. Ke Kupang untuk mengikuti perlombaan. Di usia Bapak masih bisa ya ikut perlombaan-perlombaan seperti apalagi atlet ya. Saya dengar-dengar ada perlombaan itu. Apa namanya? Badminton ya. Iya, badminton. Jadi begini, olahraga saya itu banyak, ya banyak dan saya pernah menjadi atlet. Jadi sebelum saya mengikuti badminton, saya pernah menjadi atlet sekaligus pelatih dari cabang olahraga taekwondo. Bahkan saya sempat di atlet NTT, kemudian pelatih dari taekwondo NTT waktu masih muda. Kemudian kami pernah mengikuti beberapa kejuaraan nasional. Kemudian saya juga pernah membawa atlet taekwondo Polda NTT dalam kejuaraan Kapolri Cup. Kejuaraan Kapolri Cup itu kita laksanakan di Cibubur, dan bersyukur pada saat itu kami berhasil meraih dua medali perak sama medali perunggu mewakili Polda NTT. Itu saya sebagai pelatih. Kemudian di usia saat ini kebetulan saya lagi menggeluti olahraga badminton. Nah, dengan rekan-rekan, memang badminton itu pernah saya berlatih pada masa kecil. Kemudian saya lanjutkan lagi saat ini, dan saat ini saya sudah membentuk tim badminton Kabupaten Sika, yang sebentar lagi kami akan menghadapi kejuaraan Reformasi Cup 3, kejuaraan badminton open di Kupang. Jadi itu akan diikuti oleh beberapa pemain dari Jawa, Bali, kemudian dan Jakarta. Ini kejuaraan pertama di NTT yang mengundang pemain luar. Dan saat ini Sika sudah siapkan sekitar 12 pemain. Ya, didukung oleh pemerintah Sika. Kita akan bertolak ke Kupang, kemungkinan tidak ada halangan hari Sabtu nanti. Hari Sabtu. Oh, luar biasa. Boleh tahu posisinya Bapak kan kemarin bilang bahwa Bapak juga salah satu atlet di kejuaraan ini. Posisi Bapak sebagai apa? Jadi kebetulan kejuaraan yang diperlombakan ini ada kelas veterannya, sehingga pada di posisi kelas veteran saya sebagai atlet. Tapi pada umumnya antara kelas usia muda dan remaja dan tim utuh Kabupaten Sika, saya sebagai manajer tim yang akan memimpin tim ke Kupang nanti. Berarti Bapak lengkap ya, manajer lengkap atlet lah. Di usia yang sekarang ini yang memang sudah terbilang ya tidak muda lagi ya Pak, tapi masih bisa untuk ikut olahraga dan ikut kejuaraan dan bahkan menjadi seorang manajer, itu luar biasa. Apalagi ini orang tua saja bisa kok, anak-anak muda di luar sana tidak bisa. Nanti ini kisah yang menarik ya, baru awal tapi sudah punya cerita yang luar biasa. Oke Pak, nah bicara soal dari Bapak punya mimpi, ini salah satu mimpi juga ya Pak, dari kecil Bapak bisa, dari kecil tuh latihan badminton, saya main badminton ya sekedar hobi-hobi, pada akhirnya sekarang Bapak bisa memimpin satu tim, kemudian bisa ikut terlibat, itu salah satu mimpi kecilnya akhirnya terwujud di usia yang sekarang ini ya. Kayak mau bilang usia juga tidak sopan, maksudnya sudah tidak muda lagi ya. Sudah tidak muda lagi. Tapi masih semangat, punya semangatnya yang luar biasa. Baik Bapak, kita bicara soal mimpi nih Pak. Mungkin Bapak punya sedikit motivasi untuk teman-teman di luar sana soal mimpi, karena banyak sekali kami kaum muda ini bingung nih. Mimpi kami itu sebenarnya apa sih?
Gitu. Intinya pada intinya itu bagaimana tips dari Bapak agar mimpi itu bisa membahagiakan diri sendiri walaupun mimpi sekecil apapun itu, Pak. Ya, jadi memang orang muda, ya, orang muda tuh harus punya mimpi. Orang muda, kemudian jangankan orang muda, orang tua saja tetap bermimpi. Jadi maksud dari mimpi yang saya katakan di sini adalah bagaimana seorang manusia ketika dia lahir, kemudian dia bertumbuh mulai dari anak, remaja sampai ke dewasa. Tentunya ketika mulai ada keberadaannya dia di dunia ini, pasti dia punya harapan yang besar, ya kan? Harapan yang besar. Kemudian jangankan harapan dia, ketika dia lahir saja pasti orang tuanya sudah punya harapan besar kepada dia, ya. Dan itu harapan besar itu harus diwujudkan. Nah, harus diwujudkan seperti apa? Itu yang saya bilang tadi di sini, bagaimana orang anak muda harus punya mimpi besar. Nah, kalau anak muda ini punya mimpi besar, pasti ketika dia hidup di dalam kehidupan nyata, dia harus menggapai mimpi-mimpi itu. Jadi anak muda itu kalau tidur, ya kan, kalau tidur, saya mau kasih tahu anak muda kalau tidur, jangan anak muda itu tidur kemudian dia bermimpi tapi mimpinya sedang tidur. Nah, itu berarti sudah tidur, mimpi tidur lagi, walaupun dia tidurnya misalnya di hotel. Saya lagi mimpi tidurnya di hotel. Nah, itu hindari seperti itu. Kalau bisa dia bermimpi sebanyak-banyak mungkin, dia bermimpi sementara berlari. Maksud saya seperti ini, ketika dia bangun dari mimpi dia, kemudian dia harus wujudkan mimpi dia dalam kehidupan dunia nyata. Kalau dia mimpi berlari, maksud saya di sini adalah mimpi menggapai harapan dia, sehingga dia harus berusaha, harus punya semangat tinggi, kemudian dia gapai tujuan-tujuan dia yang menjadi mimpi dia. Nah, kalau kita bilang dia harus berusaha, tentunya dia punya banyak waktu yang harus dia kerjakan, banyak waktu yang harus dia isi. Setiap hari lepas harinya dia waktu isi. Nah, kalau sudah dia isi dengan waktu itu dengan mimpi-mimpinya dia dan harapan-harapan dia, maka sangat kecil kemungkinan dia bisa melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengacaukan mimpi dia. Makanya saya bilang tadi, anak muda harus bermimpi. Supaya apa? Ketika dia banyak bermimpi, maka waktu dia akan habis dengan rencana-rencana dia untuk menggapai mimpi. Dan otomatis pasti dia akan menyampingkan perbuatan-perbuatan atau tingkah laku dia yang bisa mengacaukan semua mimpi. Jadi kalau dia melakukan hal-hal yang merugikan dia, maka dia akan bisa mengacaukan semua mimpi dia, ya kan? Jadi kalau dia sudah, makanya banyak orang yang mungkin dia punya mimpi, tapi karena dia terpengaruh dari perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan mimpi dia, maka kacau buyar, banyak yang stres, depresi, kemudian akhirnya terjerumus dalam pola kehidupan yang kurang baik. Akhirnya timbul masalah-masalah seperti masalah-masalah tindak pidana, dia sebagai pelaku tindak pidana, dia sebagai korban tindak pidana. Itu kalau demikian dapat hal-hal itu bisa menghancurkan mimpi harapan dia jauh sekali. Nah, akhirnya sirna seketika. Nah, itu yang saya bilang, harus banyak-banyak bermimpi. Ketika dia banyak-banyak bermimpi, maka
waktu semua yang akan dia gunakan untuk eh, bagaimana perjalanan dia menggapai mimpi. Itu maksudnya. Wah, luar biasa. Jadi memang bermimpilah saat berjalan bukan saat tidur ya. Ya, Oh, keren. Baik Bapak. Jadi berkaitan dengan mimpi, kemudian dikaitkan lagi dengan anak muda yang sekarang ini Pak. Tadi saya dengar Bapak bilang bahwa mimpi itu akan sirna itu ketika orang-orang muda itu terpengaruh atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik. Nah, yang kita lihat fenomena sekarang ini ya Pak ya, banyak sekali remaja itu mempunyai perilaku-perilaku yang memang masuk dalam perilaku kenakalan remaja Pak. Menurut Bapak nih mau menanyakan soal pendapat Bapak, kan sekarang salah satu contohnya Pak, sebelumnya kan kita diskusi dulu tadi, salah satu contohnya adalah bahwa miras yang di sini pada saat ini di Maumere ya, banyak sekali remaja, apalagi anak-anak usia di bawah ya, bisa tergolong usianya belum sampai usia dewasa, usia remaja, kemudian bahkan usia anak-anak pun itu sudah mengenal miras, kemudian merokok, dan pada akhirnya dari miras itu mereka bisa melakukan membuat masalah baru seperti tawuran antar pelajar. Itu menurut Bapak bagaimana? Apalagi Bapak kan seorang polisi nih, kan polisi sangat dekat sekali dengan menangani kasus-kasus yang memang sangat sangat fatal, kayak sangat berhubungan dengan kayak yang pertama tawuran, kemudian miras, kan biasanya polisi gerbek begitu seperti itu Bang. Jadi menurut Bapak ya, tanggapan Bapak itu seperti apa ketika melihat anak-anak di usia remaja, bahkan usia anak-anak itu sudah mengenal hal-hal seperti itu Pak? Menurut tanggapan Bapak seperti apa? jadi benar. Dinamika yang terjadi di lapangan itu demikian. Tidak bisa dipungkiri, banyak sekali kenakalan-kenakalan remaja yang terus berkembang di masyarakat. Seperti tadi dibilang pengaruh miras, kemudian ada kejahatan media sosial, kemudian ada juga kenakalan-kenakalan remaja yang saat ini terus berkembang. Ya. Jadi pada dasarnya kenakalan-kenakalan remaja ini terjadi karena adanya pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh negatif dari perkembangan situasi yang ada, sehingga anak-anak ini terpengaruh. Anak-anak muda ini terpengaruh, kemudian seperti contoh penggunaan media sosial yang berlebihan, itu sangat berpengaruh dari cara berpikir anak muda sekarang, kemudian bagaimana mereka melihat kebebasan media sosial, penggunaan media sosial sekarang, kemudian miras, bagaimana anak-anak ini mengkonsumsi miras yang sangat berlebihan, kemudian mempengaruhi keseimbangan tubuh mereka, kemudian kesehatan mereka. Karena ketika miras kita mengkonsumsi berlebihan, kita tahu bahwa saraf kita akan terganggu, kemudian menyerang dengan keseimbangan berpikir, keseimbangan tubuh kita, itu semua terganggu. Nah, di sini hal-hal yang demikian yang saya bilang tadi, hal-hal ini yang bisa sangat-sangat berpotensi besar menghancurkan mimpi anak muda. Kenapa saya bilang begitu? Banyak contoh kasus-kasus yang pernah kami tangani, ya. Akibat dari pengaruh media sosial, akibat dari pengaruh pergaulan bebas, akibat dari pengaruh miras, anak-anak muda ini selalu harus berhadapan dengan masalah hukum. Mereka berhadapan dengan masalah hukum, kemudian mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Nah, di sini padahal mereka tidak menyadari ketika mereka lahir pertama ada doa yang diucapkan oleh orang tua mereka.
Pasti setiap orang tua ketika anaknya lahir pertama, pasti orang tua langsung mempunyai doa yang dipanjatkan. Kemudian bukan saja orang tua, banyak keluarga besarnya, kemudian bahwa anak ini nanti kelak bertumbuh harus berguna bagi bangsa dan negara dan berarti buat banyak orang. Bayangkan kalau doa itu ketika diucapkan pertama kali dia melihat matahari, kemudian dia harus membayar murah doa itu, ya kan? Ketika dia orang tua itu berdoa buat dia, orang tua itu wujudkan doanya dengan membesarkannya. Jadi dia orang tua itu bukan berdoa saja, dia berdoa dan bekerja. Jadi ketika dia lahirkan anaknya dia, kemudian dia berdoa anaknya bisa menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, kemudian dia berbuat untuk mewujudkan doa itu, dia berbuat, dia membesarkan anak itu, anak orang tuanya dia besarkan. Harapan besar nanti doanya terwujud. Semua itu dibayar murah oleh anak-anak ini yang tadi terlibat dalam kenakalan remaja, kemudian pergaulan bebas itu. Begitu mahalnya orang tua itu berdoa dan bertindak untuk membesarkan dia bayar murah dengan hanya satu perbuatan, yaitu dia terlibat di dalam kenakalan remaja, pergaulan bebas dan lain-lain yang akhirnya dia bisa terlibat masalah hukum. Kemudian dia terlibat masalah hukum, dia harus berhadapan dengan hukum. Kemudian kondisi dia sebagai anak itu juga tidak bagus, sehingga dia tercatat tidak mempunyai kelakuan yang baik. Nah itu kan bisa menghancurkan masa depan dia. Itu yang saya bilang tadi, bahwa anak ini sudah menghancurkan mimpi-mimpi dia karena hanya dengan perbuatan-perbuatan yang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif tadi. Oke, baik. Jadi bicara soal kenakalan remaja kemudian dan mimpi-mimpi ini ya. Sejauh ini ya Pak, mungkin teman-teman mungkin ada banyak orang yang belum mengetahui tentang perjalanan Bapak sendiri. Mungkin Bapak bisa sharing ke teman-teman, ke kami juga Pak, bagaimana perjalanan Bapak hingga saat ini. Kan tadi sudah Bapak sebutkan, tapi maksudnya untuk lebih tahu lebih dalam, mungkin selama dari Bapak waktu usia muda dulu, waktu Bapak berjuang untuk menjadi seorang polisi, selama masa remajanya Bapak itu seperti apa sih? Mungkin pernah ada kendala atau pernah melakukan sedikit kenakalan remaja tapi tidak sampai ada surat kelakuan tidak baik. Itu mungkin Bapak bisa ceritakan seperti itu. Jadi memang benar bahwa semua perjalanan itu pasti ada hambatan-hambatannya. Jadi kalau perjalanan saya itu ketika saya masih anak-anak itu, kami di keluarga itu terlahir semuanya laki-laki. Nah, semuanya laki-laki. Jadi bayangkan kalau satu rumah itu semuanya laki-laki. Jadi yang satu aja yang perempuan adalah ya mama ya. Jadi itu kalau semuanya laki-laki itu kita bisa buat komplotan untuk kalau ada yang menyakiti kita bisa langsung melakukan pengeroyokan gitu. Jadi karena semua kita laki-laki dan beda-bedanya cuma satu tahun. Namun saat saya masih bertumbuh anak, kemudian di tingkat SD saya sudah menggeluti olahraga bela diri. Jadi di dalam olahraga bela diri itu saya merasa kita terbentuk menjadi anak yang mandiri. Di dalam setiap olahraga itu dia bukan saja melatih keahlian, tapi juga melatih kemandirian, mental kemandirian. Kemandirian di situ kita dilatih, mulai dari bagaimana kita berlatih disiplin, itu terbentuk di situ, berlatih tepat waktu, kemudian berlatih fisik.
Otomatis kalau ketika kita menggeluti olahraga-olahraga demikian, olahraga bela diri, contohnya saya ikut adalah olahraga taekwondo, pasti pantangannya tidak boleh milas, karena milas itu akan mempengaruhi fisik saya. Ketika saya berlatih, tapi saya mengkonsumsi miras, kemudian rokok, itu akan mempengaruhi napas saya, dan akhirnya percuma saya latihan banyak, tapi punya fisik yang tidak bagus. Ketika punya fisik yang tidak bagus, kita mengikuti pertandingan pasti kita mengalami kelemahan di situ. Nah, di situ yang akhirnya kita terbentuk bagaimana kita menyayangi diri kita, menjaga tubuh kita untuk harus tetap prima. Otomatis kalau kita sudah seperti itu, maka itu yang saya bilang tadi, waktu itu terbuang atau bukan terbuang, terisi dengan hal-hal positif, ya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal kenakalan remaja seperti sekarang, karena waktu hanya digunakan untuk latihan untuk membentuk fisik yang prima. Akhirnya dampak positifnya apa? Pada saat saya daftar polisi tidak terlalu mengalami kesulitan. Setelah saya lulus polisi kan harus mengikuti pendidikan pembentukan fisik dan segala macam, tidak mengalami kesulitan karena sudah dibentuk dari anak-anak itu. Ketika saya mengikuti olahraga bela diri, mulai disiplin tidak masalah, ya kan? Karena kalau kita latihan bela diri kan, kalau terlambat dihukum sama pelatih, ya, nah itu sudah tidak terlalu banyak masalah, tidak terlalu menemui kendala karena sudah terbentuk. Kemudian ketika saya jadi polisi, kemudian saya bertugas pun seperti sekarang, dimanapun saya dipindahkan, ditugaskan di mana saja, kemandirian sudah terlatih. Walaupun saya jauh dari keluarga dan segala macam, kita masih tetap bisa melaksanakan tugas yang baik. Karena pada dasarnya kita sudah punya basic yang sudah terbentuk dari awal. Jadi sudah backgroundnya maksudnya sudah kuat nih. Ya. Jadi tinggal kira-kira makanya kita harus isi waktu kita dengan usaha. Wow, luar biasa. Jadi memang tidak ada kendala ya, puji Tuhan, memang selama Bapak perjalanan Bapak sehingga menjadi polisi yang tidak kendala, karena memang Bapak sudah dibekali waktu usia anak-anak itu, Bapak sudah dibekali dengan yang seperti tadi, Bapak mengikuti latihan, dari situ sudah terbentuk, tinggal dikembangkan saja. Oke, baik Bapak, selama ini kasus-kasus yang sering Bapak tangani itu kasus-kasus yang seperti apa, yang masuk dalam kenakalan remaja? Mungkin dari tugas Bapak di luar sampai pada akhirnya Bapak di Maumere yang selama ini Bapak hadapi itu kasus-kasus kenakalan remaja seperti apa? Baik, jadi kasus-kasus kenakalan remaja yang pernah saya tangani, contoh ketika saya menangani perkara di Kupang pada saat tugas awal saya dengan jabat sebagai kanit pidana umum, saya pernah menangani beberapa kasus kenakalan remaja. Contohnya salah satunya adalah curanmor. Nah, jadi curanmor ini kenapa saya bilang kok bisa masuk dalam kenakalan remaja? Jadi pelakunya itu mahasiswa daerah, ya kan, mahasiswa daerah yang lagi berkuliah. Jadi mereka ini kuliah, kemudian mereka terpengaruh di dalam kehidupan dunia malam, sehingga mereka harus butuh uang. Kemudian mereka melakukan pencurian sepeda motor secara berkelompok. Karena mereka terpengaruh dari salah satu teman mereka yang pernah jadi residivis di luar Pulau NTT, kemudian datang bergabung dengan mereka di tempat-tempat kos mereka, kemudian mengajarkan mereka cara mencuri sepeda motor. Kemudian mereka melakukan itu. Setelah melakukan itu, kemudian hasil pencurian itu mereka jual ke luar daerah. Uangnya dipakai untuk berfoya-foya. Jadi pencurian itu dengan mudahnya mereka lakukan,
tanpa memikirkan akibat, uangnya dihabiskan dalam satu malam. Ya, di dalam satu malam, kemudian mereka habiskan di klub malam, berhura-hura, minuman dan segala macam. Besok uang sudah habis, curi lagi terus berjalan, kemudian ketika mereka berhasil kami tangkap dan kami bongkar jaringan mereka. Sungguh sangat disayangkan, orang tua mereka itu tidak mengetahui perbuatan mereka. Orang tua mereka yang di daerah-daerah, jadi anak-anak ini di daerah, bukan di Kupang, tapi mereka di daerah lain, di kabupaten lain. Mereka kos di Kupang karena berkuliah di universitas yang ada di Kupang. Jadi begitu mereka sudah tertangkap, orang tuanya dihubungi. Begitu orang tuanya dihubungi, kemudian datang orang tua mereka berkeluh kesah. Mereka tidak bisa membayangkan kenapa anak mereka itu terlibat dalam tindak pidana pencurian ini. Anehnya pengakuan orang tua, uang kuliah dikirim, ya kan, biaya hidup dikirim terus. Tapi orang tuanya juga kaget ketika itu semua mereka harus hadapi. Kembali lagi tadi saya bilang, bayangkan anak-anak itu telah menghancurkan masa depan mereka dan harapan orang tua mereka. Jadi pada saat itu harapannya mereka sirna, kuliah mereka hancur. Berapa biaya yang harus sudah dikeluarkan orang tua mereka hancur berantakan. Karena semua orang-orang yang mempunyai sepeda motor yang dicuri itu semuanya menuntut harus diproses secara hukum. Sehingga sekarang mereka sudah sementara mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di lembaga pemasyarakatan. Jadi itu hancur sirna semua. Harapan orang tua, harapan mereka, kemudian mereka juga tercatat sebagai anak-anak yang tidak berkelakuan baik. Otomatis pasti masa depan mereka ke depan pasti akan terhambat. Untuk menggapai mimpi-mimpi mereka itu akan terhambat. Kemudian juga ada contoh masalah yang pernah kami tangani di sini juga terkait dengan kenakalan remaja pergaulan bebas. Yang mana anak di bawah umur tapi sudah terlibat pergaulan bebas, seks bebas. Pernah kami tangani sampai akhirnya kedua pihak keluarga harus bercerai. Ini juga menghancurkan semua mimpi-mimpi mereka. Ketika mereka sudah bersekolah, kemudian orang tua sudah berbuat banyak untuk mereka, mereka harus berhasil ke depan, hancur semua. Itu yang banyak perkara yang kami tangani demikian yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Oke, dari cerita Bapak nih, dari kasus yang Bapak tangani di Kupang sampai akhirnya ada kasus yang di sini yang Bapak tangani. Nah, ada juga beberapa remaja yang memang sudah masuk ditahan seperti itu Pak, ditahan. Jadi kan kita kaitkan dengan hukum, penyelesaian secara hukum dan juga secara adat istiadat nih Pak. Biasanya itu kan kayak contoh tadi Bapak bilang ada kasus pergaulan bebas di usia remaja itu. Nah, kadang Bapak biasanya kita lihat ya fenomena-fenomena yang terjadi saat ini Pak. Kok kasus ini yang mungkin kami juga masyarakat ya melihat bahwa kasus-kasus seperti itu tuh jarang sekali, bukan jarang yang tidak kami dengar bahwa dibawa ke ranah hukum, penyelesaian secara hukum nih, tapi lebih banyak penyelesaian secara adat istiadat. Nah, sebenarnya yang mau di sedikit untuk dikorek ya Pak. Kenapa tidak dibawa semuanya secara hukum? Jadi kayak ketika ditangani itu langsung dibawa ke pengadilan seperti itu, diputuskan hukumannya seperti ini. Tetapi yang dilihat bahwa kok masalah ini cepat terselesaikan dengan ya mungkin pembicaraan secara adat istiadat, kemudian melakukan perdamaian seperti itu. Mungkin ada sedikit
Dan tanggapan Bapak itu seperti apa Pak di terkait dengan ini? Jadi baik, dalam penanganan perkara itu memang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, yaitu bagaimana kita melakukan proses penyelidikan sampai ke tingkat penyidikan. Jadi kalau perkara seperti yang ditanyakan itu mungkin pada saat itu masuk dalam taraf penyelidikan. Ketika masuk dalam taraf penyelidikan, kemudian ada pertemuan kedua pihak untuk mengambil langkah jalan kekeluargaan. Memang itu sementara ini lagi di pihak kepolisian ini melalui program Kapolri berkaitan dengan restoratif justice, bagaimana kita menyelesaikan masalah perkara di depan, ya kan, artinya menyelesaikan perkara non pro justia. Jadi apabila itu manfaatnya lebih baik bagi kedua belah pihak, maka itu akan kami tempuh. Berkaitan dengan asas manfaat hukum tadi, bagaimana hukum ini harus bisa banyak bermanfaat. Ketika langkah proses penyelidikan ini ditempuh, kemudian kedua belah pihak lebih memilih untuk penyelesaian secara kekeluargaan, dan polisi memandang itu manfaatnya lebih baik ke depan, tidak menimbulkan potensi lain, kemudian atas dasar kesepakatan, itu akan kami ambil. Oke, baik Bapak, terlepas dari Bapak sebagai seorang polisi nih, pandangan Bapak sendiri terhadap kasus-kasus yang ada, mungkin pandangan Bapak kepada si anak, kemudian si orang tua mungkin lebih ke pola asuh atau seperti apa, itu menurut Bapak bagaimana? Jadi memang di dalam pertumbuhan seorang anak itu, untuk bagaimana dia bisa menjadi anak yang sesuai dengan harapan, tidak terlepas dari dukungan orang tua. Tidak terlepas dari dukungan orang tua, bagaimana kehidupan mereka ketika masih bersama-sama dengan orang tua. Sehingga bagaimana orang tua itu sebagai panutan dari pertumbuhan anak ini. Itu faktor yang mendominan, karena banyak sekali masalah-masalah yang berdasarkan pengalaman kami dalam penanganan ini. Ketika mulai ditelusuri, ternyata ada permasalahan yang mendasar, yaitu permasalahan yang diakibatkan oleh orang tua, sehingga anak ini karakter mereka jadi berubah. Pertumbuhan mereka juga terganggu secara psikologis, sehingga memang menurut saya pertumbuhan anak itu untuk mengejar mimpi-mimpi dia itu harus didukung penuh oleh orang tua. Bagaimana orang tua itu menjadi panutan yang baik. Panutan yang baik, dia bukan saja berjuang secara material untuk mendukung anak-anaknya dia, tapi dia juga harus berjuang menjadi panutan yang baik bagi anak-anak dia, sehingga ketika anak ini bertumbuh di samping dia anak ini bertumbuh dengan berdasarkan panutan yang ada. Jadi panutan orang tua itu mendominan dalam karakter pertumbuhan anak. Karena banyak masalah yang terjadi di situ, karena masalah intinya terjadi ada orang tua. Namun motivasi pribadi anak itu, kalau ketika anak ini sudah mulai bertumbuh, misalnya nanti ada yang benar-benar memahami, ketika dia sudah bertumbuh, dia sudah menjadi dewasa, dia harus tahu bahwa yang bisa menentukan keberhasilan dia yang sesungguhnya adalah diri dia sendiri, melalui mengejar mimpi. Jadi memang menurut Bapak bahwa faktor utama pendukung itu adalah orang tua. Memang orang tua harus benar-benar tahu perkembangan pertumbuhan dari anak-anaknya, mulai dari usia 0 bulan sampai pada akhirnya menikah, seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa. Sudah banyak sekali kita berbincang-bincang terkait kenakalan remaja versus mimpi nih.
mimpi yang harus dikejar, yang memang harus disiapkan. Jadi kayak cerita Bapak bahwa memang Bapak dulunya sudah sangat tahu bahwa mimpi Bapak itu ingin jadi seorang polisi dan memang sudah dipersiapkan. Jadi memang untuk teman-teman di luar, ketika ingin mengejar cita-cita memang sudah harus dipersiapkan dari usia sedini mungkin ya, sehingga kedepannya itu sudah bisa tahu. Ketika kita sudah ada pembekalan seperti Bapak tadi sebelumnya itu sudah mengikuti latihan-latihan, itu sudah ada ya, tinggal diasah dan dikembangkan pada akhirnya Bapak menjadi seorang Kapolsek seperti itu. Nah, terakhir dong Pak, tips motivasi untuk teman-teman di luar sana, mungkin dari cerita, mungkin ada yang sudah melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja, kemudian mau move on Pak, mau lebih baik lagi, itu seperti apa, terus kemudian ada yang belum ya, maksudnya ada yang kayak stuck tidak tahu mau mimpi seperti apa. Mungkin Bapak bisa kasih motivasi ke teman-teman yang mungkin pada saat ini sedang menonton podcast kita. Bagi anak muda, terkhususnya anak muda di Kabupaten Sika, Maumere dan sekitarnya, harus banyak-banyak bermimpi. Bermimpi sebanyak-banyak mungkin, kemudian mimpilah dengan berlari kencang. Ketika bangun dari mimpi harus berlari kencang, gapai harapan-harapan itu, gapai mimpi-mimpi itu. Kemudian bagi anak-anak yang sudah pernah terlibat permasalahan yang bisa menghambat mimpi itu, bangkit, kemudian berlari kencang. Oke Bapak, dari tadi itu kita bicara soal kenakalan remaja versus mimpi. Nah, sampai Bapak terpikirkan untuk mau speak up soal ini tuh kenapa Pak? Apa alasan yang mendasar dari Bapak sendiri? Jadi anak muda itu ya, ketika dia mulai bertumbuh menjadi remaja, kemudian dia mulai bertumbuh beranjak ke dewasa, anak muda tuh harus berpikir apa arti dari diri dia, sehingga jadi setiap anak muda harus bisa menentukan apa arti keberadaan dia, baik di masyarakat, baik di pergaulan dan di keluarga. Jadi dia harus punya arti tersendiri. Ketika dia ada dan bertumbuh, dia mempunyai arti yang baik. Keberadaan dia harus mempunyai arti yang baik. Kenapa demikian? Karena tentunya semua manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Pasti Sang Pencipta itu sudah mempunyai tujuan menciptakan kita. Yang paling mendasar terhadap diri kita adalah bagaimana Sang Pencipta menciptakan kita, kemudian kita harus berarti bagi sesama. Jangan menyakiti sesama. Kita harus berarti bagi sesama, sehingga kita bisa menggapai semua tujuan hidup. Jadi ibarat pernah buat kue. Kalau pernah buat kue begini, saya mau sedikit menjelaskan berkaitan dengan proses pembuatan kue. Pasti pembuat kue ini dalam membuat suatu adonan kue sebelum jadi, dia mencampur berbagai macam bumbu-bumbu dalam kue ini. Harapan dia mencampur bumbu-bumbu ini ketika kue ini jadi, kemudian dirasakan oleh penikmat. Pembuat kue ini punya harapan ketika dimakan kue ini, penikmat akan mengatakan kuenya enak sekali. Berarti pembuat kue dan kue ini sudah punya arti tersendiri pada orang yang makan kue. Kenapa? Wah, dia sudah memberikan kebahagiaan melalui kenikmatan lidah. Kue ini
enak sekali, kemudian dia makan tambah lagi sampai akhirnya dia puas. Ya, itu arti dari kenikmatan tadi, arti dari kue ini tadi. Begitupun anak muda, ya kan? Anak muda ini harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, ya, sebagai anak muda yang punya arti. Kehadiran anak muda di tengah-tengah masyarakat ini membuat kenyamanan bagi orang lain, kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain, menjadi anak-anak muda yang membantu sesama, sehingga anak muda ini ketika dia mulai bertumbuh, kemudian dia gapai mimpi-mimpi dia melalui keberhasilan-keberhasilan, sudah pasti orang di sekitarnya dia itu akan merasa ikut merasakan kebahagiaan, ikut merasakan keberhasilan itu, dan orang lain akan berpikir, waduh, anak muda ini bagus, ya, patut dicontohi. Secara tidak langsung orang itu sudah merasa kepuasan, ya, sudah merasa kepuasan bahwa kehadiran anak muda ini sangat membantu, ya, sangat membantu. Kemudian orang itu yang melihat anak muda ini, dia merasa anak muda ini punya arti tersendiri bagi dia dan bagi masyarakat. Itulah anak muda yang harus dikerjakan saat ini. Wow. Luar biasa. Jadi memang anak muda hadir itu harus mempunyai arti untuk orang lain. Jadi dari apa yang sudah Bapak sharing, apa yang sudah Bapak berikan, ternyata itu alasan yang mendasar. Alasan yang mendasar sampai Bapak ingin speak up soal tema kita pada hari ini, yaitu kenakalan remaja versus mimpi. Oke teman-teman, dari awal kita sudah banyak nih berdiskusi dengan Bapak Kapolsek. Nah, dari awal kita sudah mengenal siapa itu Bapak Kapolsek, Bapak Yan C.Y. Kadiaman SH. Dari perjalanan beliau dari kecil sampai pada akhirnya sekarang sudah menjadi seorang pemimpinnya Kapolsek di Kilapante. Nah, banyak hal yang sudah kita bicarakan terkait kenakalan remaja versus mimpi. Tadi kita sudah mengetahui bahwa alasan mendasar dari Bapak mau speak up soal kenakalan remaja versus mimpi ini, memang Bapak ingin memberi pesan bahwa kita harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Oke, karena itu pada kesempatan ini, pada episode kali ini, saya tidak lupa untuk mengajak teman-teman di luar sana yang mungkin dengan hari ini, dengan episode kali ini yang teman-teman nonton, teman-teman bisa merekomendasikan siapa lagi yang mau kita undang atau siapa yang mau sharing, dengan senang hati mau sharing. Jadi mungkin di luar sana ada teman-teman yang saya ingin speak up dong tentang hal-hal ini, yang bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya. Silakan nanti bisa komen di kolom di bawah sini. Dan mungkin Bapak juga punya, ada yang mau kenal lebih jauh tentang Bapak punya media sosial, Pak? Punya. Oke, Bapak punya media sosial, nanti kalian lihat di description di bawah sini. Nanti ditulis di situ, mungkin ada yang mau berteman dengan Bapak, silakan follow IG, Facebook, Twitter mungkin, dan lain-lain bisa lihat di bawah sini. Nah, untuk itu terima kasih Bapak sudah mau sharing tentang kenakalan remaja versus mimpi, dan sangat bermanfaat bagi kami, bagi kamu, bagi tim, dan juga orang-orang di luar sana. Oke, kalau begitu kita undur diri untuk episode kali ini. Kita tos prokes dulu, Pak. Biasanya tuh kalau closing harus tos prokes. Tos prokes. Iya. Oke. Yuk sharing podcast.